dari kelompok 1 beranggotakan Muhammad Sarul AS, Zamzam, saya Husni Fatima, saya Suryanti, saya Dekma. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu unsur golongan alkali. Terima kasih. Baik, pengertian alkali. Alkali adalah senyawa yang memiliki sifat basa dan dapat menghasilkan ion dioksida atau OH- ketika terlarut dalam air. Unsur alkali adalah kelompok yang terdapat dalam golongan 1 pada tabel periodik, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Unsur-unsur ini disebut alkali karena bereaksi dengan air membentuk larutan basa atau alkalis yang kuat, serta senyawa seperti natrium hidrosida dan NaOH dan kalium hidrosia. Senyawa ini bersifat korosif dan dapat bereaksi dengan asam untuk membentuk garam dan air. Alkali umumnya memiliki pH di atas 7 dan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk industri dan laboratorium. Limpahan alkali di alam natrium biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa natrium klorida NaCl di air laut dan deposit garam. Presentasinya di kerak bumi adalah 2,8%. Kalium banyak ditemukan di kerak bumi, terutama dalam mineral seperti felspar, mika, dan sulfit. Presentasinya di kerak bumi adalah 2,6%. 3. Litium. Litium banyak ditemukan dalam mineral seperti spodumen dan letidolit, serta beberapa danau garam dan air asin. Presentasinya di kerak bumi adalah 0,007% di bebatuan beku. 4. Rubidium. Rubidium biasanya terdapat sebagai komponen minor dalam mineral letidolit. Presentasinya di kerak bumi adalah 0,0078%. 5. Cesium. Cesium biasanya ditemukan dalam mineral selusit. Presentasinya di kerak bumi adalah 0,0003%. 6. Francium. Sangat langka dan tidak stabil di alam karena bersifat radioaktif dalam waktu penuh sangat singkat. Kelimpahannya di alam sangat kecil dan hampir tidak mungkin ditemukan dalam bentuk alami, sehingga presentasinya di kerak bumi sangat sedikit. Sifat fisik alkali ada 7. Yang pertama, densitas rendah. Kedua, titik lelah dan titik didih rendah. Ketiga, lunak dan mudah dibelah. Keempat, warna dan kilap logam berwarna perak. Kelima, konduktivitas tinggi. 6, reaktivitas tinggi. Dan 7, ukuran atom besar. Selanjutnya, sifat kimia alkali ada 8. Yang pertama, reaktivitas tinggi, pembentukan basa, pembentukan ion positif, reaksi dengan halogen, reaksi dengan oksigen, mudah teroksidasi, sifat reduktor yang kuat, dan 8, pembentukan amonia biru. Selanjutnya, proses pembuatan alkali. Proses pembuatan logam alkali melibatkan elektrolisis, leburan garam untuk logam alkali yang lebih ringan yaitu litium, natrium, kalium, atau reduksi kimia untuk logam yang lebih berat yaitu rubidium, cesium. Karena logam alkali sangat reaktif. Semua proses ini harus dilakukan dalam kondisi yang terkendali untuk mencegah kontak dengan air atau oksigen. Penerapan alkali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada litium. Baterai litium-ion digunakan pada baterai untuk ponsel, laptop, kamera, dan kendaraan listrik karena daya tahan yang tinggi. Yang kedua ada natrium Na. Garam dapur atau NaCl. Senyawa natrium klorida merupakan garam dapur yang merupakan bumbu masakan sekaligus sumber utama elektrolit dalam tubuh. Yang ketiga ada kalium. Digunakan untuk pupuk. Kalium nitrat dan kalium sulfat banyak digunakan sebagai pupuk untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman dan digunakan untuk detonator dan bahan peledak seperti kembang api. Yang keempat ada rubidium, jam atom. Rubidium digunakan dalam jam atom yang sangat presisi, khususnya di bidang penelitian ilmiah, satelit navigasi, dan penelitian medis. Yang kelima ada cesium. Jam atom cesium. Jam atom berbasis cesium adalah standar waktu paling akurat yang digunakan untuk sistem waktu internasional dan GPS, serta digunakan untuk pengeboran minyak. Francium.
Francium digunakan dalam penelitian ilmiah. Francium sangat langka dan radioaktif, sehingga hanya digunakan untuk penelitian di bidang fisika nuklir. Saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari unsur golongan alkali. Yang pertama itu dampak positifnya. Litium dapat digunakan dalam dunia medis. Litium digunakan untuk pengobatan gangguan depresi dan bipolar. Litium dapat meningkatkan mood dari pasien. Yang kedua itu natrium dan kalium. Natrium dan kalium merupakan mineral penting bagi tubuh yang bisa memperkuat kontraksi otot dan meningkatkan kesehatan otak. Yang ketiga itu kalium yang dapat berguna bagi pangan, dapat meningkatkan kesehatan akar, batang, dan ketahanan tumbuhan. Yang kedua itu dampak negatif dari unsur golongan alkali. Yang pertama itu risiko reaksi eksplosif. Unsur alkali sangat reaktif, terutama jika bereaksi dengan air. Misalnya natrium dan kalium dapat meledak jika bersentuhan dengan air, menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Kedua, kesehatan. Mengkonsumsi banyak natrium yang berlebihan akan meningkatkan risiko tekanan darah yang akan naik dan dapat memicu penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, dampak sosial ekonomi dari unsur golongan alkali. Yang pertama itu ketergantungan pada litium. Dan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, permintaan litium meningkat sehingga mempengaruhi ekonomi negara penghasil litium dan menimbulkan kekhawatiran soal keberlanjutan. Yang kedua itu biaya pengolahan limbah unsur golongan alkali. Penanganan unsur alkali dalam industri membutuhkan prosedur keselamatan khusus sehingga meningkatkan biaya produksi dan pengolahan limbah. Baik, hanya itu saja dampak-dampak dari unsur golongan alkali yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kerja kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.